Bismillahirrahmanirrahim. Carane oleh dodolan. Gusti Nabi oleh dodolan gelis enteke jalaran oleh gawe rega pantes tur omongane luwes lan kepenak lan ora gelem nipu. Mulane sedilet bae mulai gawe untung tur akeh. Ini pada bab ini juga menceritakan bagaimana Rasulullah SAW melakukan perdagangan di Syam yang ditemani oleh Maisyarah. Waktu itu Maisyarah adalah pembantunya dari Siti Khadijah binti Khuwailid As-Sa'diyah. Nih, dalam berdagang Rasulullah itu memiliki trik tertentu, memiliki cara tertentu. Meskipun waktu itu usia Rasulullah 25 tahun, tapi tidak dipungkiri bahwa Nabi Muhammad itu dalam setiap tempat itu ada nilai keberkahan, termasuk dalam hal dagang. Dalam hal dagang ini Rasulullah juga diberi keberkahan oleh Allah. Meskipun diberi keberkahan, namun Rasulullah adalah manusia biasa seperti pada umumnya. Dalam hal berdagang juga Rasulullah menggunakan cara-cara yang disyariatkan oleh Allah. Di sini saya juga akan menjelaskan sedikit bagaimana Rasulullah berdagang, bagaimana trik Rasulullah dalam berdagang. Di sini di tarikh Nabi ini dijelaskan kalau Rasulullah dalam hal dagang ini yang pertama ia menunjukkan akhlaknya yang mengagumkan, yaitu dalam hal jujur. Jujur adalah modal utama Rasulullah dalam berdagang. Karena kejujuran inilah manusia bisa percaya kepada kita. Karena kejujuran Rasulullah, maka manusia di Mekah, di Syam itu percaya kepada Rasulullah. Termasuk Siti Khadijah ini, karena kejujuran Rasulullah inilah Siti Khadijah tertarik. Maka cara jujur inilah cara utama yang digunakan oleh Rasulullah dalam bisnis, dalam dagang. Perlu diketahui bahwa Rasulullah itu merupakan pemimpin dalam dunia bisnis, dalam dunia dagang pada masanya. Karena apa? Rasulullah dalam berdagang itu bisa melampaui dalam catatan sejarah 17 negara, dan ini Rasulullah memimpinnya. Makanya dalam dagang Rasulullah menjadi seorang pemimpin waktu itu dalam bisnis. Yang kedua, cara Rasulullah dalam berdagang, beliau Rasulullah itu dalam berdagang itu mengutamakan barang-barang yang dijual itu berkualitas tinggi. Barang yang dijual oleh Rasulullah memiliki kualitas dan kapasitas yang tinggi, yang baik. Selanjutnya, cara Rasulullah dalam berdagang, beliau juga amanah dalam berdagang.
Rasulullah tidak menyembunyikan kejelekan barang dagangan yang dijual. Beliau juga menunjukkan kelemahan, keburukan dagang, keburukan dalam hal barang yang dijualnya. Kepada pembeli, beliau tunjukkan ini kelemahannya, ini kekurangannya, ini kejelekan barangnya. Dan yang terpenting dalam dagang, Rasulullah itu selalu menggunakan yang namanya doa. Itu digunakan oleh Rasulullah. Selanjutnya, setelah agama Islam ada, maka dalam hal dagang itu sering dan harus menggunakan yang namanya zakat atau sedekah. Karena apa? Zakat dan sedekah ini sering juga digunakan oleh Rasulullah juga para sahabat-sahabatnya. Karena dagangannya sukses, karena dagangannya laku, maka para sahabat-sahabat sering menggunakan yang namanya sedekah, sering menggunakan zakat dalam bisnis. Jadi intinya, kalau kita menjual barang, menjual dagangan, jangan lupa kita bersedekah, jangan lupa kita mengeluarkan zakat. Karena apa? Sedekah dan zakat adalah salah satu amalan yang harus digunakan, karena sedekah dan zakat merupakan pembuka pintu lain, jalur lain yang harus digunakan oleh orang-orang yang ingin mendapatkan rezeki yang halal. Dari itu, kalau kita dalam melakukan suatu bisnis, dalam melakukan suatu perbuatan atau pekerjaan, maka untuk memudahkan, jangan lupa kita harus mengeluarkan zakat, jangan lupa kita harus bersedekah. Karena apa? Dengan sedekah insya Allah apa yang kita lakukan ini bisa berjalan dengan baik, paling tidak diridhai oleh Allah, diberkahi oleh Allah tentang bisnis yang kita lakukan. Yang selanjutnya, sholat tetap harus kita gunakan, apalagi sholat lail, sholat yang sunnah, khususnya sholat malam itu harus kita lakukan. Cukup sekian dari saya ya, tentang cara Rasulullah berdagang. Ini mungkin sedikit yang saya uraikan. Suatu saat nanti saya uraikan lebih banyak, lebih panjang. Makanya di sini saya mohon maaf. Saya sampaikan sedikit saja, nanti selanjutnya saya akan uraikan terpisah dan mungkin lebih detail. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi